Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop. Di sini alur cerita untuk chapter 1074 sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Mark III. Itu merupakan pasifista generasi terbaru, yaitu generasi 3 yang tentu lebih canggih dan lebih tangguh daripada generasi sebelumnya. Kode yang tertulis di pasifista itu adalah PX ditambah kode angka 3 pada Romawi, dan di bawahnya baru ada nomor urutnya. Nah, lanjut untuk bagian cover menunjukkan perkelahian antara Caesar, Judge, dan Queen. Timeline perkelahian itu terlihat sudah berbeda dari cover sebelumnya saat Vegapunk memenangkan hadiah Nobel, karena tubuh Queen terlihat sudah sangat membesar dan dia juga sudah punya kucir rambutnya yang khas. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan kepanikan dari para Kroco CP0 karena mereka berhadapan dengan pasifista model terbaru. Nah, di sini diperlihatkan pasifista itu bisa mengendalikan semacam air yang keluar dari tangannya. Air itu bisa digunakan untuk menahan serangan meriam bazooka dari Kroco CP0. Para Kroco CP0 pun tak berkutik di hadapan pasifista. Nah, pasifista Mark III ini menggunakan pakaian yang khas dengan Pulau Egghead, yaitu mantel yang futuristik dan juga sepatu dom. Lalu ternyata orang yang mengaktifkan pasifista Mark III itu adalah Sentomaru. Iya, di sini Sentomaru terkonfirmasi masih hidup. Dia pun mendapatkan perawatan dari para ilmuwan Egghead. Tidak tanggung-tanggung, Sentomaru sudah mengaktifkan 50 pasifista baru dari kandangnya dengan misi untuk membantu Vegapunk dan bajak laut topi jerami keluar dari Pulau Egghead. Nah, selanjutnya kita berpindah ke lokasi lab atas. Di sini Zoro, Stacy, dan Brook sudah berganti pakaian menjadi ala Pulau Egghead. Brook terlihat senang dengan pemandangan yang dia lihat. Ya, pemandangan apakah itu? Tentu nakama sekalian sudah pada tahu. Lalu diperlihatkanlah panel yang menunjukkan berkumpulnya para Vegapunk dan para kru topi jerami. Di sini ada beberapa hal menarik yang terlihat. Vegapunk York ternyata punya tubuh besar yang hampir sebesar Vegapunk Atlas. Sanji pun langsung terpesona saat melihat Vegapunk York. Lalu kita juga bisa melihat Vegapunk Atlas sudah kembali. Ya, dia sudah selesai diperbaiki, walaupun sepertinya belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Nami dengan penuh emosi menendang-nendang Lucci yang sedang tidur. Lalu terlihat Franky dan Sokka sedang membicarakan sesuatu, tapi kita belum tahu apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Selanjutnya mereka pun mengatur rencana untuk mencari Vegapunk asli, tapi Luffy dan Zoro dilarang ikut karena jika mereka hilang malah akan jadi masalah baru. Luffy dan Zoro pun diberi tugas untuk menjaga Lucci dan Kaku yang masih tidur. Di sini kita bisa lihat bahwa Luffy kelelahan karena sejak tadi sudah mencari Vegapunk dulu bersama Chopper. Bahkan sepatu dom Luffy pun sampai rusak. Selanjutnya scene beralih ke dalam ruangan yang punya tanda cakar beruang. Vegapunk asli diperlihatkan masih dalam wujud anak-anaknya. Sementara itu Bonnie sudah masuk ke dalam ingatannya Kuma. Dia melihat padang rumput yang luas. Lalu ada seorang anak gendut yang sedang menangis dengan tubuh penuh luka. Ya, anak kecil yang gendut itu adalah sosok Kuma saat masih kecil. Sosoknya sama seperti yang tergambarkan dalam SBS. Tak lama kemudian datang beberapa orang yang langsung memukuli Kuma kecil. Hal itu terlihat sangat keterlaluan. Bonnie yang melihat hal itu berusaha menolong Kuma kecil. Dia pun segera berlari secepat mungkin ke arah Kuma. Tapi Bonnie terlambat. Sebelum dia sampai ke lokasi Kuma kecil, bocah itu sudah tumbang dengan luka-luka yang mengerikan.
Bonnie tak kuasa melihatnya. Dia pun menangis dan tak kuat melanjutkan larinya. Setelah itu Bonnie malah terlempar keluar dari dimensi ingatan Kuma. Dan scene kembali menunjukkan lokasinya yang ada di dalam ruangan bergambar logo cakar beruang. Bonnie pun tersadar bahwa dia sudah keluar dari dimensi ingatan Kuma. Sementara itu diperlihatkan sosok Kuma yang sudah kembali memanjat Redland. Nah, selanjutnya kita beralih ke lokasi Vegapunk Pythagoras. Di sini dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan tak lama kemudian terjadilah ledakan di lokasi Vegapunk Pythagoras. Tampaknya Pythagoras terkena ledakan itu. Nah, di sini ada kabar bahwa Pythagoras diserang oleh seorang pengkhianat, tapi sosok pengkhianat itu belum terlihat. Nah, setelah itu kubah pelindung Frontier Dome kembali terbuka. Hal itu terlihat buruk karena di bawah para kru CP0 sedang bertarung dengan para pasifista. Sokka pun berusaha untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi. Oke, lanjut kita masuk pada scene terakhir, dan ini adalah hal yang cukup mengejutkan karena Morgan, Wapol dan Vivi sudah dimunculkan. Di sini Wapol tidak bersama dengan istrinya dan tujuannya ada di kapal Morgan adalah sama seperti Vivi, yaitu sedang bersembunyi dari pemerintah dunia. Ya, ternyata Wapol sudah melihat sesuatu yang terlarang ketika pertemuan referee sedang berlangsung, dan hal itu pun membuatnya jadi ketakutan. Nah, hal yang dialami Wapol ini mungkin akan sama dengan yang dialami oleh Sabu, yaitu sudah melihat sosok Im Sama. Dan mungkin Wapol melihat Im Sama ketika sosok itu duduk di tahta kosong, dan juga ketika para Gorosei sedang menghadap sosok misterius itu. Ya, mari kita nantikan apa yang sebenarnya sudah dilihat oleh Wapol. Oke, selanjutnya Morgan memikirkan tajuk berita utama tentang kejadian di Pulau Egghead. Dan setelah mikir-mikir, Morgan mendapatkan ide cemerlang. Dia pun mengungkapkan idenya, yaitu Yonko Luffy topi jerami sudah menyandra Vegapunk. Dan dia sudah berhasil mengambil alih Pulau Egghead. Bajak laut Yonko itu pun siap untuk bertempur melawan pasukan marin. Ya, setelah mendengar kata-kata dari Morgan itu, Vivi langsung membantah. Dia berkata, Luffy tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun tentu saja Morgan tidak mau mendengarkan Vivi. Dia malah meledek Vivi yang terus menangis sejak kemarin, dan kini malah mau mengajarinya cara menulis berita. Menurut Morgan, berita yang dibuatnya bisa mengguncang dunia, terlepas berita itu benar ataukah bohong, karena koran itu hanyalah sebuah hiburan semata. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full shop ini, dan minggu depan tidak libur ya, alias lanjut. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo.